Halo Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Dengan keriuhannya, pasar ikan mungkin menjadi salah satu surga yang sering didatangi sama banyak penghobi ikan. Ngelihat ikan-ikan cantik yang panjang, ketemu sama penghobi yang bisa saling bertukar informasi, dan pastinya membeli ikan yang udah lama kamu incer. Pasar ikan juga salah satu tempat yang aku datangi kalau lagi bosen. Datang ke tempat kayak gini bisa membuat energi positif. Soalnya tempat ini selalu menyenangkan buat dikunjungi. Gak cuma buat aku dan kamu aja, warga di Cina juga banyak yang punya hobi sama, yaitu mengunjungi pasar ikan. Ada salah satu pasar ikan hias terbesar di China yang saking besar ya sampai dijuluki sebagai ibu kota air tawar. Sejarah pasar ini cukup panjang. Selain itu, keberadaannya juga menjadi spot yang vital bagi pergerakan ekonomi warga di sana dan juga sebagai tempat untuk warga lain bisa memenuhi kebutuhannya. Pasar Dongji adalah pusatnya ikan air tawar di China. Ikan apa aja yang dijual di sana ya? Apakah isinya cuma ikan konsumsi atau ada juga ikan hias yang dijual di sana? Nah, mari kita bedah fakta ini. Tonton sampai habis ya. Sejarah ibu kota air tawar di Cina. Menurut catatan sejarah, kota Fuyuan emang udah jadi pusat perdagangan ikan di daerah utara Cina selama berabad-abad lalu. Salah satu lokasi yang sampai saat ini dikenal sebagai pusatnya perdagangan ikan di sana adalah pasar bernama Dongji Fish Market. Pasar ini menyediakan banyak jenis ikan buat dijual, entah itu buat keperluan warga untuk dikonsumsi atau buat dipelihara. China dikenal pula sebagai negara besar yang punya hasil sungai yang amat kaya. Ikan-ikan yang dijual di pasar ini juga aneh-aneh, bahkan ada beberapa yang bikin cukup melongo. Pasar Dongji menyediakan ikan yang cukup beragam, dari yang kecil sampai yang ukuran manusia biasa. Bahkan pasar ikan ini juga menjual ikan purba yaitu sturgeon. Bukan buat dipelihara, ikan sturgeon di sana lebih banyak ditangkap buat dijadikan ikan konsumsi. Bagian yang diambil juga bukan dagingnya, karena ikan sturgeon lebih diri telurnya daripada dagingnya. Ikan sturgeon punya badan yang dilengkapi kulit sekeras baju zirah. Udah pasti bakal ribet banget buat membelah ikan ini. Selain sturgeon, ada juga ikan monster lainnya yang di pasar itu sih kehilangan gelar monster ya. Walau ukuran badannya besar banget dan mungkin dianggap sebagai apex predator di sungai, ikan lele raksasa ini nggak ada bedanya sama ikan lain. Mereka bakal berakhir seperti santapan warga. Ikan lele monster itu adalah Silurus meridionalis yang juga dikenal dengan nama Chinese whale catfish. Dari segi tampilan, ikan ini emang 100% mirip banget sama whale catfish yang tersohor di perairan air tawar Eropa itu. Ada belasan ekor whale catfish ganas yang terkapar di lantai. Gak berdaya dan udah dalam keadaan mati. Walau agak ngenes juga, tapi ikan-ikan yang dijual di sana semua masih dalam keadaan sangat fresh. Layaknya ikan baru ditangkap dari sungai. Setiap awal tahun, pasar ini suasananya makin sibuk karena mayoritas warga di China ini lagi siap buat merayakan hari raya mereka, yaitu Tahun Baru Imlek. Kalau dekat Imlek, para pedagang di sana langsung huru-hara. Pengunjung semakin banyak dan omset mereka juga bakal melonjak jauh. Apalagi pedang-pedang ini dikabarkan juga udah melek teknologi dengan membuka pelayanan jualan lewat online. Pas lagi peak season atau puncaknya, pada masa mereka jualan, omset mereka sehari bisa mencapai 300.000 yuan atau sekitar 637 juta rupiah. Duit segitu cuma didapat dari jualan ikan sehari doang. Tapi hal seperti itu sebenarnya nggak mengherankan, karena China sendiri merupakan negara dengan konsumsi ikan terbesar di dunia. Karena warga di sana doyan banget makan ikan, plus hasil alamnya juga maksimal, akhirnya yang dapat untung besar ya pedagangnya. Harga ikannya juga nggak mahal karena budidaya dan nangkap di alam sendiri. Emangnya warga di China sesuka itu ya sama ikan? Well, fenomena ini tuh ada sejarahnya. Kenapa warga di China suka banget makan ikan? Sashimi memang lebih dulu populer sebagai makanan yang berbahan dasar ikan mentah dari Jepang. Padahal China punya sejarahnya sendiri dalam seni memakan ikan. Sekitar 1045 tahun sebelum Masehi, masyarakat China yang saat itu hidup di era dinasti Zhou udah mulai memakan ikan mentah. Misalkan The Book of Rites yang diterbitkan oleh dinasti Han, ditulis kalau irisan daging ikan dan sapi mentah menjadi salah satu hidangan populer di era tersebut. Cara makan ikan mentah ini juga mirip sama makan sashimi, yaitu dengan mencocolnya ke sebuah saus khusus hasil racikan warga di sana. Ikan mas atau carp, jadi jenis ikan pada saat itu, dikonsumsi dalam jumlah besar oleh para warga. Tradisi makan ikan ini terus berlanjut hingga sekarang, di mana China dinyatakan sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi ikan yang sangat besar. Warga China sendiri bisa dibilang cukup maniak dalam konsumsi ikan.
Jumlah konsumsi ikan di sana sekitar 45% dari angka konsumsi ikan di seluruh dunia dengan jumlah mencapai 65 juta ton dari total 144 juta ton ikan yang dikonsumsi warga dunia. Makan ikan di China bukan cuma karena pengen aja. Warga di sana punya filosofi lain yang membuat mereka amat doyan buat mengkonsumsi ikan. Ikan sering digambarkan sebagai simbol kemakmuran bagi warga keturunan Tionghoa hampir seluruh di dunia. Pas Imlek datang, perayaan besar yang mereka lakukan adalah memasak makanan yang berbahan baku ikan. Memakan ikan udah jadi tradisi mereka dalam merayakan hari-hari spesial, sembari berharap jika ikan-ikan yang dikonsumsi bisa mendatangkan keberuntungan dalam hidup. Biasanya setiap keluarga akan memakan 1 ekor ikan penuh. Hal ini juga menyimbolkan kemakmuran. Tradisi ini nggak cuma dilakuin sama orang-orang tua aja. Anak-anak muda berpenghasilan lumayan tinggi dan tinggal di kota-kota besar juga bakalan merayakan Imlek dengan mengkonsumsi ikan. Umumnya mereka bakal pesan hidangan seafood kayak kepiting dan udang yang dimasak dengan resep western food. Mungkin karena mereka anak muda, jadi makanan juga agak lebih gaul ketimbang para generasi yang lebih tua. Seafood adalah makanan wajib warga China pas merayakan hari-hari spesial. Kebiasaan ini juga didukung oleh industri ikan di sana yang sangat maju dan berhasil memproduksi ratusan juta ton ikan yang bakal dikirim di seluruh dunia. Ikan yang paling banyak dimakan di sana adalah ikan mas atau carp. Karena permintaan yang begitu banyak, para pembudidaya terus berinovasi biar hasil produksi perikanan jadi makin laris di pemasarannya. Termasuk ngelakuin beberapa eksperimen guna menghilangkan duri di tubuh ikan mas yang selama ini sering jadi batu sandungan buat yang suka makan ikan mas. Hasilkan ikan mutan demi produksi yang lancar. Namanya dunia dagang. Kadang hal-hal aneh juga mesti dilakuin demi memperaih kualitas produk dagangan biar makin laris di pasaran. Di China, ikan carp atau ikan mas adalah salah satu ikan yang paling laris manis dijual. Cuma ada salah satu problematika yang sering dirasakan sama semua orang yang makan ikan mas. Mungkin termasuk kamu, yaitu durinya yang terlalu banyak. Masalahnya, duri ini sampai bikin tim peneliti di Institut Penelitian Perikanan Heilongjiang melakukan sebuah eksperimen demi membuat orang-orang yang makan ikan mas jadi nggak kusan lagi karena banyak duri. Ikan rekayasa gen ini dibuat untuk menghilangkan tulang antar muskular yang biasanya jadi duri daging ikan mas. Dapat membuat ikan ini lebih kompetitif dan memberikan peluang komersial yang lebih besar. Tim peneliti di Institut Penelitian Perikanan Heilongjiang mulai proyek ini pada tahun 2009 dan mengidentifikasi gen kunci yang mengatur pertumbuhan tulang antarmuskular ikan mas carper atau genetik BMP6. Para ahli biologi berhasil menonaktifkan gen tersebut tanpa melihat dampak negatif pada reproduksi dan pertumbuhan ikan. Pada tahun 2020, kami berhasil menghasilkan generasi pertama ikan mas carper tanpa tulang antarmuskular dengan tingkat keberhasilan sebesar 12,96%. Generasi kedua pada tahun 2021 memiliki tingkat keberhasilan sebesar 19%, kata Kwang Yoyi, seorang peneliti dalam tim tersebut. Pada awal tahun 2022, kami melepas sekitar 20.000 ikan generasi ketiga di basis uji coba kami di Harbin, ibu kota provinsi Heilongjiang, dan mulai membiarkan dalam skala besar. Selanjutnya, ikan-ikan hasil rekayasa genetik ini tumbuh besar tanpa kendala. Mereka juga disatukan dengan ikan-ikan mas normal tanpa pembedaan fisik yang mencolok. Perbedaan terbesar ada di dalam tubuhnya. Para ilmuwan ini cukup senang karena kelak orang-orang nggak harus keselak duri atau kerisian pas lagi makan ikan mas. Karena ikan-ikan ini jadi nggak punya duri. Orang tidak perlu lagi mengeluarkan tulang ikan yang kecil, kata Li Xiaowu kepada tim. Ini dapat mengubah budaya dan kebiasaan makan ikan secara global dan memiliki dampak yang dalam meningkatkan konsumsi produk perairan di masa depan, ungkapnya. Menurut Pak Li lagi, eksperimen genetik pada ikan mas tanpa tulang antarmuskular ini adalah salah satu inovasi berani dalam industri perikanan China. Cara ini adalah cara efektif untuk mengatasi masalah memiliki jumlah yang besar ikan mas yang dianggap punya efisiensi yang rendah dalam produksi ikan mas carper, karena ikan ini punya lebih banyak duri ketimbang jenis ikan lain. Eksperimen ini bisa dengan cepat meningkatkan daya saing dari industri pembiakan ikan konsumsi dan memimpin reformasi aquaculture di Tiongkok. Tim ini menekankan bahwa mereka mematuhi protokol biokeamanan dan memastikan bahwa ikan hasil rekayasa gen tidak berinteraksi dengan populasi liar ikan mas carper. Sejak awal tahun ini, kami telah melakukan penelitian keamanan ekologi, termasuk kemampuan mereka dalam berenang, ketahanan terhadap suhu, beku, dan membiakan, serta risiko menjadi mangsa, kata Kwang. Kami sedang melakukan pengembangan pada varietas steril yang dapat membantu mengeliminasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh ikan hasil rekayasa gen di alam liar. Segenap tim ini berharap dapat menyelesaikan proyek ambisius ini pada tahun 2025. Ikan mas hasil rekayasa genetik ini bisa jadi dikembangbiakan lagi di Indonesia dengan tujuan menghasilkan ikan-ikan mas yang lebih efisien buat dipasarkan.
Alhasil kamu jadi nggak perlu lagi makan ikan emas dengan duri yang banyak di masa depan. Pepes ikan emas jadi lebih legit. Kesimpulannya, China emang negara yang gila banget dalam konsumsi ikannya, tapi mereka juga gila-gilaan dalam memproduksinya. Keadaan di pasar Dongji, kebiasaan orang sana yang suka makan ikan dan juga eksperimen ikan emas ini merupakan tanda kalau China adalah negara yang begitu mensyukuri dan begitu baik dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Mereka punya tradisi makan ikan yang besar. Hal ini juga dibarengi dengan produksi ikan yang besar pula. Dan mereka sanggup melakukan itu. Indonesia sedikit demi sedikit bisa menghantui China dalam sektor perikanan. Asal terus konsisten dan melakukan banyak inovasi. Bukan gak mungkin hasil perikanan kita juga bakal lebih banyak dan lebih baik dari China di masa depan.